Ya, selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Ya, sekali lagi perkenalkan nama saya Surif. Ya, Surif Talk, ya, SURIF 5 huruf itu. Jadi sangat mudah diingat. Nah, saudara-saudara sekalian, saya diberi tugas oleh Kepala Emmaus untuk menyampaikan mengenai surat-surat Paulus, terutama prinsip di dalam memahami, yang membaca surat Paulus. Uh, Surat Paulus ini sebagai mana yang sudah disampaikan di dalam brosur pendahuluan itu, bahwa minimal ada dua hal penting ya, kenapa kita belajar surat Paulus, karena di Perjanjian Baru tulisan yang paling banyak itu adalah tulisan Paulus ya. Kemudian yang kedua, bahwa tulisan Paulus ini sangat mencoraki teologi daripada gereja ya, baik gereja Katolik, gereja Protestan, ya Ortodoks semua gitu ya. Dapat dikatakan teologi Kristen itu dibangun dari tulisan-tulisan Paulus, dan ini membuat tulisan itu banyak didiskusikan, bahkan sampai kadang-kadang diskusi tersebut begitu hangat panasnya, dan terjadi pertengkaran ya. Dan dalam beberapa dekade terakhir ini memang tulisan Paulus juga kembali disemarakkan lagi ya, dengan apa dikenal dengan New Perspective of Paul ya. Kemudian berlanjut lagi dan terus ada perspektif yang berubah di dalam berapa dekade terakhir ini. Nah, saya tidak akan masuk sampai perdebatan yang untuk memahami Paulus dan pemikirannya, tapi saya mencoba untuk menolong saudara-saudara sekalian ketika saudara membaca tulisan Paulus, bagaimana saudara dapat memahaminya dengan baik, ya. Saya tidak akan banyak memakai tulisan bahasa Yunani gitu ya, tapi tulisan bahasa Indonesia ya, karena saya percaya LAI menerjemahkannya dengan sangat baik ya. Hanya beberapa bagian, ada satu sedikit ini yang saya tidak setuju, tetapi overall itu terjemahan daripada LAI itu adalah sangat baik ya. Nah, saya akan mulai dengan sebentar ya, men-sharekan materi saya, PowerPoint saya. Judulnya Prinsip-prinsip untuk memahami surat-surat Paulus ya. Oke, kalau berbicara mengenai surat Paulus ya, kalau bagaimana cara kita memahaminya, menurut saya cukup sederhana ya. Kalau kita mau memahami surat Paulus, pertama kita perlu mengenal penulisnya, yaitu Paulus sendiri. Yang kedua, kita perlu mengenal pembacanya, ya, kepada siapa Paulus menulis surat itu. Pada prinsipnya, surat Paulus ditujukan kepada jemaat, tapi ada beberapa surat yang juga ditujukan kepada rekan-rekan sekerjanya. Ya. Dan kita perlu tahu hubungan antara Paulus dengan jemaat maupun rekan-rekannya itu. Ya. Kemudian kita perlu mengetahui latar belakang kenapa sampai Paulus menulis surat itu. Baru kita melihat bagaimana Paulus, apa isi surat Paulus tersebut dan kenapa Paulus menulis demikian. Ya, sederhana sih sebenarnya. Tapi mari kita coba mendalami sedikit mengenai tulisan mengenai siapakah Paulus itu. Ya, oke. Ya, ya. Pertama, siapakah Paulus? Nah, kalau kita membaca dari kisah para rasul, ya, kemudian juga dari sana sini daripada tulisan suratnya, dalam suratnya, kita menemukan bahwa Paulus itu sebelumnya adalah seorang penganiaya jemaat Kristus, ya. Dia menganiaya jemaat Kristus dari satu kota ke kota lain, kemudian dia di tengah perjalanan ke Damaskus, ya, dia berjumpa dengan Kristus yang kemudian bertanya kepada dia, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan di situ terjadi pertobatan,
sekaligus terjadi menurut Paulus juga pengutusan bagi dia. Jadi pertobatan dan misi itu dimulai dari perjumpaan dengan Kristus tersebut. Nah, setelah itu kita melihat bagaimana Paulus muncul sebagai seorang misionari, dia mengabarkan Injil dari satu kota ke kota lain, ya, terus ya. Dan di suratnya kepada jemaat di Roma kita mengetahui itu dimotivasi daripada kerinduannya untuk mengabarkan Injil di sebelah barat daripada Roma, jadi daerah Spanyol gitu ya, ke sana ya. Dan kemudian dari surat-suratnya bahkan juga diindikasikan di kitab Kisah Para Rasul, kita menemukan bahwa Paulus tidak hanya memberitakan Injil, tapi dia juga concern terhadap bagaimana pertumbuhan daripada jemaat-jemaat yang dia bentuk di dalam pekabaran Injilnya, ya. Karena itu dia kadang-kadang berbalik mengunjungi kembali jemaat-jemaat yang sudah dia bentuk. Dan di surat-suratnya kita menemukan ya bagaimana hati seorang gembala tersebut. Ya, terutama kita melihat surat 1 Korintus, 2 Korintus, ya, Galatia, kemudian juga Filipi, Efesus, Kolose, 1-2 Tesalonika, dan itu adalah bentuk daripada kepedulian Paulus sebagai seorang gembala. Jadi dia seorang misionari dan juga seorang gembala. Yang terakhir sangat terkenal bahwa Paulus adalah seorang teolog, ya. Di dalam dia menulis surat-surat pengembalaannya, kita menemukan bahwa dia menghadirkan teologi yang mendukung setiap nasihat-nasihatnya. Bahkan salah satu surat yang sangat terkenal yaitu Roma yang sangat panjang gitu, dan kita menemukan Paulus menyusun pemikirannya dengan cukup sistematis ya, dan kita dapat melihat pemikiran Paulus mengenai Injil Yesus Kristus luar biasa. Jadi Paulus yang dulunya seorang penganiaya jemaat Kristus, berjumpa dengan Kristus, kemudian bertobat, kemudian menjadi misionari, kemudian juga menunjukkan sifat hati seorang gembala, dan juga dia dalam surat-suratnya mencetuskan pemikiran-pemikirannya yang kemudian berkembang menjadi teologi Kristen. Ya, Nah, ini yang kita kenal dari Alkitab kita. Dan seringkali yang kita agak sedikit lupakan gitu ya, Paulus itu tampaknya hidup di 3 dunia pada saat itu ya, yaitu dunia Yudaisme, Helenisme, dan Romawi. Nah, ini perlu bagi kita untuk memahaminya. Ya. Di Filipi pasal yang ketiga, ayat ke-4 sampai ke-6, dia berkata demikian, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Dikatakan, yang mengklaim disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, sama seperti Yesus disunat pada hari ke-8 dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang penderitaan hukum Taurat, aku orang Farisi, ya. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati Taurat, aku tidak bercacat. Wah, klaim yang luar biasa. Pada prinsipnya dia mengatakan dia ini orang Israel, orang Ibrani yang soleh, yang saleh, ya. Itu latar belakangnya, ya. Dan dengan demikian kita mengetahui bahwa dia memang orang yang sangat orang Ibrani yang mendalami agama Yudaisme dengan baik. Dan di Kisah Para Rasul mendukung pernyataan Paulus tersebut ya. Di Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 2 ya. Dikatakan demikian, ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Jadi Paulus dapat berbahasa Ibrani, ya, bahasa Yahudi, ya, Ibrani. Ya. Nah, kemudian dia juga mengenal kitab suci dengan baik. Tadi di Filipi dikatakan dia seorang Ibrani, seorang Farisi. Nah, kan di Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 3 dia berkata, aku orang Yahudi lahir di Tarsus di tanah Kilikia,
tetapi dibesarkan di kota ini, di mana di Yerusalem, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Nah, Gamaliel ini adalah Imam Agung, ya. Ini menunjukkan bahwa Paulus orang Yahudi, dia fasih berbicara dalam bahasa Ibrani, walaupun dia lahir di luar Palestina, di Tarsus, tanah Kilikia, ya. Jadi dia sebenarnya termasuk orang Yahudi diaspora, ya, diaspora, yang kemudian pindah ke Palestina, kemudian mendapat didikan agama Yahudi, menjadi seorang Farisi. Kira-kira rekonstruksinya seperti itu, ya. Nah, menariknya, ayat yang sama dikatakan, ya, Paulus lahir di Tarsus di tanah Kilikia, yang mungkin kurang disadari oleh banyak pembaca pada zaman ini adalah pada abad pertama kota ini dikenal sebagai pusat pendidikan Yunani di Asia, jadi salah satu pusat pendidikan Yunani di Asia, ya. Dan Paulus pastilah juga berpendidikan Helenis, sehingga dia mampu membaca, menulis, dan berkata-kata dalam bahasa Yunani yang merupakan menjadi bahasa internasional pada zaman itu, sehingga ia dapat menjadi seorang misionaris di dunia Yunani Romawi. Jadi bagian Romawi, bagian timur, ya arah dari Roma menuju ke Yerusalem tersebut, ya, ke Asia tersebut, dan itu bahasa populer, bahasa perdagangan, ya, bahasa internasionalnya adalah orang lebih banyak berbicara dalam bahasa Yunani, ya, walaupun secara ofisial bahasa Romawi itu dipakai, tapi biasanya berhubungan dengan pemerintahan. Tapi secara umum di pasar-pasar itu banyak yang berbahasa Yunani, ya. Dan Paulus ketika dia mewartakan Injil Yesus Kristus dari satu kota ke kota lain, ya, Paulus yang berbahasa Ibrani tersebut berbicara dengan memakai bahasa Yunani, baik kepada orang Yahudi diaspora maupun kepada orang non-Yahudi, ya. Orang Yahudi diaspora banyak di antara mereka yang tidak fasih berbahasa Ibrani. Saya pernah tinggal di Amerika 2 tahun ketika belajar. Saya menemukan cukup banyak, kebetulan istri saya orang Vietnam, ya. Saya menemukan di komunitas Vietnamese community di Amerika tersebut tidak dapat berbahasa Vietnam dengan baik lagi, ya. Dan kondisi yang sama, banyak orang Yahudi pada saat itu yang tinggal di diaspora, ya, tidak dapat berbahasa Ibrani dengan baik lagi, walaupun bisa bicara bahasa sehari-hari, tetapi tidak terdidik itu, ya. Mereka lebih terdidik dalam bahasa Yunani. Nah, surat-surat Paulus memperlihatkan dia memiliki skill retorik Helenis yang merupakan model pendidikan, hasil dari model pendidikan Yunani. Jadi pendidikan Yunani Romawi sangat menekankan ilmu retorik, kemampuan berbicara di hadapan umum. Dan Paulus walaupun dia mengkritik tentang retorik di 1 Korintus, tetapi dia sendiri mengalami pendidikan retorik, dan itu sebenarnya terekspresi di dalam surat-suratnya, ya. Nah, yang ketiga, Paulus juga bersentuhan dengan dunia Romawi, ya. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 27 28 menyatakan bahwa Paulus dilahirkan dengan kewarganegaraan Romawi sejak lahir, ya. Ya, dia ditanya oleh pembesar pada satu, yang hakim pada satu, kamu orang Romawi, kan? Wah, dia pikir bahwa Paulus itu orang dari keluarga berada, karena sang orang yang bertanya itu membeli kewarganegaraan
Romawi itu dengan harga yang sangat mahal. Tapi ada cara bagaimana orang non Romawi menjadi Romawi, yaitu mengalami manumission, ya, atau pengangkatan. Jadi kalau kelihatan orang tua daripada Paulus itu adalah budak, ya, budak yang kemudian dibebaskan, ya, budak orang Romawi yang kemudian mengalami pembebasan menjadi freeman. Nah, ketika dia menjadi freeman, secara otomatis dia menjadi warga kerajaan Romawi, ya. Dan keturunannya pun mendapat berkat itu, jadi menjadi memiliki kewarganegaraan Romawi sejak lahir. Nah, itu yang mungkin dialami oleh Paulus, ya. Nah, sebagai warga kerajaan Romawi, Paulus memahami sistem pemerintahan dan politik Romawi, ya. Surat-surat Paulus menunjukkan pemahaman Paulus yang baik akan tradisi dan sistem pemerintahan Romawi. Bagi contoh di Roma pasal 14 ayat 10 sampai 12, ya. Tetapi mengapa engkau menghakimi saudaramu, atau mengapa engkau menghina saudaramu, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah, ya. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Nah, ayat yang 10, ya, saya sorotin sekali lagi, saya bacakan. Kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Apa itu tahta pengadilan Allah? Sebenarnya kata asli Yunaninya, ya, adalah berkenan kita akan menghadap kursi pengadilan, ya, kursi, the judgment seat of God, ya. Nah, itu adalah satu kursi, ya, di dalam pengadilan Romawi. Ketika sang hakim akan memberikan keputusan, verdict, maka sang hakim itu akan duduk di kursi itu, ya, duduk di kursi itu dan menyuarakan penghakimannya, ya, keputusannya. Nah, itu. Nah, Paulus memakai itu, ya. Jadi Paulus kenal tata cara pengadilan Romawi. Kemudian juga di Filipi pasal yang pertama, ya, ayat yang ke-27, ya, katakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, ya. Ini bahasa terjemahan yang lebih free, yang lebih bebas. Sebenarnya kalau membaca daripada bahasa Yunani, ya, Paulus mendorong supaya pembacanya menjalani kehidupan sebagai warga kerajaan, ya, sebagai layaknya warga kerajaan, ya. Itu ditandai juga di pasal yang ketiga, ya, pasal yang ketiga ayat yang ke-20, karena kewargaan kita adalah dalam sorga, ya. Jadi kalau dihubungkan, dikonekkan di pasal 1 sampai pasal 3 itu, kita memiliki kewarganegaraan sorga, maka hiduplah secara layak sebagai orang yang memiliki kewarganegaraan itu. Nah, itu menunjukkan bahwa Paulus memakai memahami makna kewarganegaraan. Jadi pada saat itu memiliki kewarganegaraan Romawi itu sama seperti kalau sekarang tuh memiliki kewarganegaraan Amerika gitu, ya, sangat paspor Amerika itu sangat berkuasa, ya. Nah, pada saat itu memiliki kewarganegaraan Romawi itu, wah, luar biasa privilege-nya. Ada hak-hak yang hanya dimiliki oleh kewarganegaraan Romawi, yang tidak dimiliki oleh kewarganegaraan lain, ya. Nah, Paulus menikmati itu, ya. Nah, dan inilah yang kita kalau kita mau memahami Paulus, background seperti ini. Dia sebelumnya adalah
penganiaya jemaat Kristus, ya, orang Farisi yang taat tetapi menganiaya jemaat Kristus, kemudian dia bertemu dengan Yesus, kemudian dia bertobat dan merasa dipanggil untuk menjadi misionari, memberitakan kabar baik, yaitu Injil Yesus Kristus. Kemudian di dalam pemberitaannya dia membentuk berbagai jemaat, ya. Kemudian dia juga menjadi seorang gembala bagi mereka, walaupun dia keliling, dia tetap melakukan pengembalaan melalui surat-suratnya, dan di dalam surat-suratnya itu tercetus pikiran-pikirannya yang kemudian berkembang menjadi teologi yang kita imani pada saat ini. Tapi pada saat itu Paulus bermain di tiga dunia ini, dunia Yudais di mana dia dibesarkan, di mana dia belajar, dia memahami perjanjian lama dengan baik, kemudian dunia Helenis di mana dia mengetahui bagaimana orang Helenis hidup, ya, bagaimana kepercayaan agama-agama Helenis, ya. Wah, saya rasa kisah tentang Herakles, Hercules, berbagai banyak dewa, Paulus juga cukup familiar tentang itu, ya. Paulus juga memahami beberapa filsafat Yunani, ya, yang populer pada saat itu, termasuk Stoik, ya, dan juga yang ilmu retorik yang Paulus juga cukup dalami, ya. Saja sebagai warga kerajaan Romawi, dia berinteraksi dengan kekuatan politik pada saat itu. Nah, inilah Rasul Paulus yang saya coba menggambarkannya secara sederhana, ya. Kemudian yang kedua, kita perlu mengenal para pembaca surat kita, ya, pembaca surat Paulus maksud saya, ya. Nah, Paulus menulis surat kepada jemaat-jemaat Kristus Helenis, ya. Jadi dia tidak menulis surat kepada jemaat yang ada di Palestina, tetapi yang ada di diaspora, ya, di Asia, ya, dan di Eropa, ya. Di Asia itu ada Galatia, ya, Efesus, ya, ada Kolose, ya. Kemudian di Eropa, di daerah Yunani tersebut, ya, ada Tesalonika, ada Filipi, ada Korintus, dan yang paling jauh di situ ada Roma. Ya. Paulus juga menulis surat kepada rekan-rekannya, yaitu anak didik rohaninya Timotius, juga ada Titus, dan seorang pemimpin jemaat yang bernama Filemon. Ya. Nah, mengenal dunia perjanjian baru menolong kita untuk memahami tulisan Paulus, ya. Budaya pada zaman itu perlu kita pahamilah untuk kita dapat mengenal, memahami apa menjadi kebiasaan, cara hidup, kemudian pergumulan umat Kristen pada zaman itu, ya. Bacalah tentang dunia perjanjian baru, terutama dunia Yunani Romawi, bahasa Inggrisnya dikenal sebagai Greco-Roman World, ya, pada abad pertama, khususnya abad pertama, sebagai latar belakang umum surat-surat Paulus. Ya, kalau saudara mau coba Wikipedia, terutama yang bahasa Inggris, ya, coba kalian browse itu, cukup banyak artikel-artikel yang baik yang dapat kalian baca sebagai pengantar, ya. Kemudian bacalah latar belakang kota-kota di mana Paulus menulis surat itu, ya. Jadi Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma. Mungkin kita pengen tahu Roma pada zaman Paulus itu seperti apa. Menulis kepada jemaat di Korintus, ada 1-2 Korintus. Kita coba Korintus pada zaman Paulus itu seperti apa, ya. Bahkan saudara sampai saat ini bahkan gambaran sketsa kota Korintus itu berhasil direkonstruksi, ya. Kemudian Efesus juga adalah kota yang sangat terkenal di masa Paulus, ya. Kota Filipi juga dan Tesalonika. Saudara coba baca latar belakang tersebut, terutama pada abad pertama, ya. Nah, kemudian mengenal jemaat dan tokoh yang menjadi tujuan surat membantu kita juga memahami tulisan Paulus, ya. Bacalah kisah para rasul untuk mengenal jemaat Filipi, jemaat Tesalonika,
jemaat Korintus, jemaat Efesus, dan tokoh Timotius, ya, terutama koinonia mereka dengan Rasul Paulus. Bagaimana jemaat tersebut terbentuk, ya, bagaimana Paulus membangun hubungan dengan jemaat tersebut, ya. Saya memiliki saran, ya, ada satu buku terjemahan dari Wenham, David Wenham, namanya Exploring the New Testament, ya, 2011. Kemudian ada terjemahannya, bahasa Indonesia Menjelajah Perjanjian Baru, itu jilid 1, jilid 2. Kalau saudara, ini adalah pengantar Perjanjian Baru yang menurut saya sangat baik, ya. Pak Johan juga memakainya di dalam buku, di dalam mata kuliah pengantar Perjanjian Baru. Ini buku yang sangat baik bagi kita yang mau memahami latar belakang, ya, daripada Perjanjian Baru. Kalau surat-surat Paulus, kalau nggak salah itu jilid keduanya, ya. Saudara, kalau bukunya nggak begitu mahal, silahkan saudara beli dan baca di Tokopedia, cukup banyak, ya. Yang ketiga, memahami surat-surat Paulus. Baru itu kita mengenal penulisnya, mengenal siapa pembacanya, ya. Sama kita coba memahami surat-surat Paulus itu sendiri, ya. Yang perlu kita pahami itu gitu, ya, natur daripada surat-surat Paulus. Surat-surat Paulus bersifat komunal, ya, yakni ditulis kepada ekos eklesia. Oikos itu rumah, eklesia itu gereja, gereja yang ada di dalam rumah, ya. Bahkan surat kepada Timotius, Titus, Filemon juga menjadi koleksi gereja mula-mula, ya. Kalau nggak jadi koleksi gereja mula-mula, tidak masuk di Alkitab kita, ya. Karena awalnya ditulis kepada Timotius, Titus, dan Filemon, tapi kelihatannya dipikir bahwa ini berguna bagi gereja. Bahkan akhirnya di dalam persekutuan gereja, ibadah-ibadah gereja itu dibacakan, ya. Dan ini kita melihat bahwa ada sifat komunalnya, ya, komunalnya dibacakan. Surat-surat Paulus dibacakan dalam pertemuan oikos eklesia, bahkan disirkulasikan, ya, menjadi circulated, bukan R itu D, ya, letters, ya, kepada jemaat-jemaat lain, itu dibacakan. Ini ada di Kolose pasal 4, ya, ayat 15, 17, itu menjadi taktik yang dijalankan. Saya coba bacakan, ya. Salam kepadamu dari Tabit Lukas yang terkasih dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada seterusnya. Sayang kita tidak menemukan lagi surat Paulus kepada jemaat di Laodikia, ya. Tapi kita menemukan surat Kolose ini, dan surat Kolose ini setelah dibacakan dibawa ke jemaat Laodikia, kemudian dibacakan. Dan sedangkan jemaat Laodikia menerima surat Paulus juga membagikannya kepada jemaat di Kolose, ya. Nah, ini adalah praktik yang beredar pada zaman itu. Jadi surat tersebut kemudian berkembang menjadi circulated letter, ya. Nah, mari kita melihat struktur daripada surat-surat Paulus, ya. Nah, surat Paulus kalau kita baca, ya, sangat gamblang. Ada pembuka, ada isi surat, dan salam penutup. Berbeda dengan model surat kita, biasanya kita mulai kepada yang terhormat, kayak gitu, ya. Tapi mereka surat itu lebih kayak memo sekarang. Dari ini kepada ini, kemudian charis, yaitu apa?
ada salam damai sejahtera gitu, kasih karunia Tuhan gitu, ada blessing kayak gitu ya. Jadi dari Paulus dan Timotius kepada jemaat Kristus di ini ya. Kemudian ada blessing gitu ya. Nah, itu pembuka surat. Kemudian isi surat, dan biasanya isi surat dimulai dengan laporan doa Paulus, yaitu Paulus melaporkan bahwa dia bersyukur kepada Tuhan atas jemaat tersebut. Kemudian dia juga menyampaikan isi doanya, saya berdoa buat kamu ini, ya. Dan dia melaporkan bahwa kita yakin bahwa apa yang Paulus laporkan, Paulus juga lakukan ya di dalam kehidupan dan pelayanan, bahwa dia selalu mengingat jemaat-jemaatnya, dia berdoa, bersyukur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan pada jemaat tersebut, dan berdoa berharap bahwa jemaat tersebut dapat terus bertumbuh ya. Nah, kemudian bagian lain itu berkenan Paulus menceritakan tentang kabar dirinya ya. Nah, kabar tentang dan dari Paulus ya. Kabar itu bisa masa lalu ya, cerita pernah di Galatia dia menceritakan bagaimana dia percaya gitu ya, bagaimana dia ada kelas dengan Paulus dan dengan Petrus ya. Ya, itu masa lalu ya. Kemudian dia menyampaikan kondisi pada zaman sekarang ya. Ada berbagai kesempatan dia pada saat itu dia ada di penjara ya, dia menyampaikan kondisinya kepada jemaat di Filipi, dia mengatakan dia di penjara ya, dia menyampaikan keadaannya ya. Kemudian juga dia menyampaikan tentang masa depan, yaitu planning dia ya, kalau bahwa dia merencanakan untuk mengunjungi mereka ya, apa yang dia ya seringkali dikatakan sebagai travel plan ya, rencana untuk traveling, tapi bukan traveling liburan ya, tapi mengunjungi ya mereka ya. Dan tentu saja bagian yang sangat penting ya, intinya itu yaitu berbagai pembahasan penting, yaitu berbagai topik isu penting berikut dengan nasihat ya, yang berkenaan dengan topik penting tersebut ya. Ya, itu yang biasanya menjadi sorotan kita ketika kita membahas surat-surat Paulus. Dan ada juga bagian yang namanya seringkali doksologi, pujian dia, rasa syukur dia kepada Tuhan, dia juga sampaikan di dalam surat-suratnya. Kemudian dia mengakhirinya dengan salam, ya, salam penutup. Biasanya dia juga menyampaikan salam daripada rekan-rekannya yang bersama dengan dia pada saat itu kepada kemudian dia juga menyebut nama orang-orang yang dia kirimkan salam ya. Nah itu. Nah ini kira-kira struktur surat ini. Nah para ahli sebenarnya melihat bagaimana surat Paulus ini di satu sisi ada surat yang komunal, tapi di sisi lain juga dikatakan sebagai letter. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kadang-kadang kita menemukan kata epistle ya, atau surat publik ya, surat yang bersifat publik. Ada satu masa orang berpikir bahwa ini adalah tulisan walaupun tujukan kepada ini, tapi kepada publik ya, karena itu dikatakan sebagai epistle. Tetapi tren sekarang lebih merujuk kepada letter, tetapi bukan private letter juga, karena surat itu dibacakan di dalam kondisi di dalam jemaat. Jadi ada komunalnya, tetapi tidak total publik gitu ya, tidak total publik, tetapi masih publik juga ya, tapi di dalam konteks komunitas gereja. Nah itu. Nah, surat-surat kita mau mendapat pemahaman sepintas tentang surat ini. Kemudian kita masuk pada hal yang menurut saya yang menjadi hal yang penting, menjadi sorotan bagaimana kita memahami Paulus ya. Ya, prinsip-prinsip membaca surat Paulus ya, kenali kisah di balik penulisan surat-surat Paulus, ya, kondisi Paulus pada saat itu seperti apa, kondisi pembacanya, ya. Paulus pada saat itu apakah di penjara atau di mana gitu ya. Kemudian kondisi pembaca. Kalau kondisi sebelumnya mungkin kita bisa baca di Kisah Para Rasul bagaimana jemaat terbentuk, tetapi
ada kondisi khusus yang terjadi pada para pembaca atau jemaat yang Paulus kasihi, dan Paulus tergerak untuk apa? Untuk memberikan guidance, ya, spiritual guidance, pastoral guidance kepada para pembaca tersebut, ya. Nah, itu yang penting. Yang kedua, kenali cara Paulus menyampaikan pemikirannya termasuk nasihat-nasihatnya. Saya mau kita menyoroti kondisi pembaca jemaat maupun rekan Paulus, ya. Nah, yang banyak dilakukan oleh para ahli yang juga tercantum dalam buku pengantar Perjanjian Baru, terutama pengantar surat-surat Paulus, adalah merekonstruksi apa yang dihadapi oleh jemaat ya, Roma, Korintus, Efesus, Kolose, Filipi, Tesalonika. Apa yang terjadi pada jemaat-jemaat tersebut, ya. Para ahli berusaha merekonstruksi, ya, sehingga ada kebutuhan bagi Paulus untuk memberikan pastoral guidance kepada mereka, ya. Paulus menulis surat-surat itu dengan tujuan yang jelas, ya. Roma misalnya, ya. Roma itu Paulus belum pernah ke sana. Tapi ini kalau saudara baca di pasal yang terakhir 16, saudara menemukan ada banyak teman-teman Paulus yang ada di sana. Paulus kenal orang-orang tersebut, ya. Dan Paulus mendengar kabar bahwa ada perpecahan antara kelompok Yahudi, ya, dan non-Yahudi. Non-Yahudi di Paulus tulis sebagai the strong, ya, dan kelompok Yahudi di label sebagai the weak, ya. Paulus ketika dia menginjili di kawasan Asia dan tentu saja daerah Yunani, Paulus merasa sudah selesai, dan Paulus memiliki visi untuk menginjili di daerah barat Roma. Jadi dia daerah Spanyol terus ke Inggris, ya, Jerman, Inggris gitu. Nah, Prancis juga dari situ. Nah, titik jemaat di Roma itu menjadi penting, ya, penting. Di situ ada gereja yang cukup besar, ya, mungkin lebih daripada satu gereja rumah, sangat mungkin, ya, sama seperti di Korintus ada beberapa gereja rumah di situ. Dan Paulus mendengar kabar, dan perpecahan terjadi karena berkenan dengan pemahaman tentang Injil, ya, dan disiplin rohani. Itu sebabnya di dalam suratnya pasal 1 sampai pasal 11 Paulus membahas tentang Injil Yesus Kristus secara luar biasa, ya. Kemudian di pasal 14 dan 15 dia berusaha menyelesaikan problem di jemaat tersebut, ya. Supaya apa? Supaya ketika dia datang, jemaat itu bisa bersatu padu, ya, sehati, kemudian dapat mendukung pemberitaan Injil dia ke bagian Spanyol situ, ya. Gitu. Nah, Galatia problemnya beda lagi, ya. Di situ ada banyak pengikut Yesus yang bukan orang Yahudi, tapi iman mereka goyah oleh ajaran kelompok yang saya label sebagai Christian Judaizer, ya, atau Judaizing Christian, ya, bukan Christian Judaizing, Judaizing Christian, ya. Orang Kristen yang berusaha menjadi bagian daripada orang Yahudi Israel melalui jalan disunat, dan itu menjadi Paulus menolak secara sangat kuat, gitu, ya. Dan tulis Paulus dengan suara yang sangat kuat, ya, mencoba untuk menyelesaikan masalah itu di surat Galatia. 1 Korintus beda lagi, ya. Di situ ada apa? Ada perpecahan, ada kelompok Paulus, kelompok Petrus, kelompok Yesus, kelompok Apolos, ya. Nah, itu. Selain itu ada
masalah mengenai Taurat tidak begitu ini, tetapi masalah keduniawian yang luar biasa. Ada orang Kristen yang hidup bersama dengan istri ayahnya, dan itu sangat memalukan. Itu yang terjadi, ya. Ada berbagai masalah, ya, di dalam jemaat Korintus yang menunjukkan ketidakdewasaan keduniawian daripada anggota jemaat di Korintus. Filipi adalah, kalau menurut saya sih, Filipi itu adalah jemaat yang kehilangan sukacita. Itu sebabnya Paulus di dalam surat kepada Filipi itu bersukacitalah, senantiasa katakan sekali lagi bersukacitalah, berkali-kali Paulus bersukacitalah. Kenapa? Ya karena jemaat tersebut kehilangan sukacita. Dia adalah jemaat yang setia, ya, tetapi mengalami begitu banyak masalah baik secara eksternal maupun internal. Ada perpecahan juga di antara pemimpin mereka. Nah, Paulus berusaha untuk menyemangati jemaat ini, ya, dan inilah surat Filipi. Ya. Tesalonika, satu Tesalonika adalah jemaat yang mengalami penganiayaan luar biasa. Dari kisah para rasul kita sudah menemukan bagaimana mereka mengalami penganiayaan. Ya, dan dalam surat itu kita melihat bahwa ya, jemaat yang mengalami setia mengalami penganiayaan tersebut menghadapi kebingungan, terutama akan pengharapan akan kebangkitan tubuh, ya, yaitu Paulus mencoba untuk deal. Nah ini sekilas, ya. Jadi setiap surat memiliki mengadres problem yang berbeda. Kita perlu membaca itu. Ya. Ada baiknya saudara ketika saudara membaca surat-surat Paulus, saudara coba membaca dari awal hingga akhir dan kira-kira memberi gambaran yang agak komprehensif mengenai apa sih masalah yang dihadapi oleh jemaat-jemaat tersebut. Ya. Setelah memahami masalah permasalahan jemaat tersebut, saudara, mari saudara coba mulai membaca lagi dari awal, ya. Dan saudara akan menemukan, saya mengatakan laporan doa Paulus, saya sudah singgung tadi, tetapi menurut saya ini hal yang penting yang seringkali dilewati, ya, kurang diperhatikan. Tapi ini bagian yang menurut saya penting sekali. Ya. Kenapa? Ya, pertama, bagian ini pertama-tama membangun patos antara Paulus dan pembacanya. Ya. Kita semua senang kalau orang lain mengatakan saya berdoa buat kamu. Dan Paulus di awal suratnya dimengatakan, aku berdoa, aku bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan bekerja luar biasa di antara kamu dan aku berdoa buat kamu ini. Dan ini membangun patos, membangun hubungan emosional yang baik, yang positif antara Paulus dengan pembacanya. Ya, supaya apa? Ya, ini adalah skill retorik, ya, untuk membuat pembaca itu terbuka kepada Paulus, bahwa Paulus ketika menasehati dengan ketulusan karena Paulus mendoakan mereka, ya. Tetapi tidak hanya itu, ya. Bagian ini memperkenalkan topik, isu, masalah yang akan dibahas, ya. Jadi ini bagian kayak pendahuluan, ya. Ada saudara kalau membaca hati-hati, saudara akan menemukan ada Paulus mulai menyinggung beberapa isu pentingnya akan dibahas. Dia hanya menyiratkannya sedikit, ya, satu dua frasa kayak gitu. Kemudian akan dibahas selanjutnya di dalam dalam suratnya, ya, bagian body, ya, bagian isi surat. Ya. Kemudian di dalam doa tersebut Paulus menyatakan harapan atas pembaca. Ya. Ini harapan dari seorang gembala, ya, yang mendirikan jemaat tersebut, ya, yang menderita bagi jemaat tersebut. Tentu saja harapan Paulus itu menjadi apa? Menjadi sesuatu yang jemaat itu hargai, bahwa pendeta saya mengharapkan kami demikian. Dan harapan yang Paulus inginkan pada jemaat bukan bahwa jemaat itu kaya, tapi bagaimana suatu saat mereka dapat berdiri tidak bercacat di hari Yesus Kristus. Itu umumnya seperti itu, ya. Kemudian tak jarang
di bagian ini Paulus memaparkan, memperkenalkan dasar teologis, ya, yang menjadi dasar daripada respon Paulus, ya, dasar teologis atas respon Paulus atas permasalahan-permasalahan mereka, ya. Nah itu. Jadi bagian ini seringkali di skip, tapi saya menyarankan saudara membaca ini baik-baik, ya. Kemudian kita masuk pada bagian intinya, ya, membaca nasihat Paulus. Ya. Bagaimana Paulus menasehati? Ya. Nah, para ahli Paulus secara umum sepakat mengenai style daripada Paulus. Ya. Sederhananya, indikatif, imperatif. Ya. Indikatif itu Paulus membangun teologinya, dasar teologisnya, ya, dasar nasihatnya. Kemudian imperatif itu ada respon, cara hidup, cara menangani masalah, ya, yang mereka hadapi. Ya. Terkadang Paulus menyatakan karya Allah, ya. Kemudian setelah itu memanggil jemaat untuk meresponi karya Allah itu dengan iman, dengan rasa syukur, dengan hidup pertobatan. Ya. Yang kedua, Paulus mengingatkan mereka akan status mereka di dalam Kristus Yesus, ya, dan memanggil mereka, meminta mereka untuk hidup berpadanan dengan status itu, ya. Ya, status sebagai anak Allah, status sebagai eklesia, sebagai tubuh Kristus, status sebagai bait Allah, ya, dan memanggil mereka untuk hidup berpadanan dengan status itu, ya. Kemudian Paulus juga memaparkan Injil Yesus Kristus, ya, yang mereka nikmati, mereka percayai, dan atas iman mereka menikmati keselamatan. Tetapi Injil Yesus Kristus memanggil mereka untuk hidup berpadanan dengan Injil Yesus Kristus. Nah. Kemudian Paulus juga seringkali memaparkan bahwa Roh Kudus berkarya di tengah-tengah mereka. Karena itu mereka dipanggil untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ya, minimal kita lihat ada 4, ya. Kadang-kadang juga untuk mendukung tentang karya Allah, status mereka dalam Kristus Yesus, Injil dan Roh Kudus, Paulus juga mengutip berbagai ayat Perjanjian Lama, ya, kemudian memanggil mereka untuk merespon ini, ya. Saya memberikan contoh, ya, dari 4 ini, ya. Yang pertama, surat Roma ini sangat terkenal, ya. Pasal 1 sampai pasal 8, ya, kita menemukan tema dibenarkan oleh karya Yesus Kristus, ya, dan iman kita kepada karya kepada Kristus tersebut. Kemudian itu dari pasal 1 sampai pasal 4, ya. Ya, pasal 4 kita bertemu dengan bagaimana Abraham beriman dan Allah memperhitungkannya sebagai kebenaran. Kemudian pasal 5 sampai pasal 8 kita mulai melihat bagaimana pergumulan manusia, kemudian bagaimana Roh Kudus bekerja di tengah mereka, ya, terutama pasal 8 gitu, ya. Nah, sebenarnya ada pasal 9 sampai pasal 12 lagi, bagaimana berkenaan Israel dan bangsa non-Israel, bagaimana karya Allah tersebut dicurahkan tidak hanya bagi bangsa Israel, tetapi juga bangsa non-Israel, tidak hanya bangsa non-Israel, tetapi juga bangsa Israel. Nah, setelah selesai semua itu di pasal 12 ayat pertama dan kedua, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, dari pasal ke-12, pasal 12 ke atas, kita mulai menemukan banyak kata-kata, kalimat-kalimat imperatif, ya, itu. Nah, ini adalah kita lihat secara garis besar itu kita menemukan bahwa pasal 1 sampai pasal 11, ya. Nah,
18, 11 boleh, ya, itu berkenan dengan apa? Teologinya, indikatifnya, ya. Kemudian pasal 12 ke atas kita melihat banyak imperatifnya, respon kehidupan, ya, yang Paulus tekankan. Nah, gitu, ya. Yang kedua, Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai 13, ya. Saya bacakan yang ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetap kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, supaya bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, ayat selanjutnya 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jelas ayat 13 ini adalah indikatifnya, ya, bagaimana Allah berkarya, ya. Kemudian 12 itu imperatifnya, ya. Sangat jelas, hai saudara-saudaraku, kamu senantiasa, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Nah, kalimat imperatifnya jelas, ya. Dan kemudian di 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 8, ya. Ini nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus, ya. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada di dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Ini jelas indikatif bahwa kamu adalah orang kudus, orang-orang kudus yang akan menghakimi dunia. Ya. Baru di sini. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat, hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak. Adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru kepada orang-orang yang tidak percaya? Tidak, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan, kamu sendiri mendatangkan kerugian, hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Ini jelas. Bagian ini adalah indikatifnya, bagian ini adalah imperatifnya. Ya, dalam hal ini Paulus mengharapkan kamu jangan seperti ini, ya. Larangan imperatifnya, ya. Dan larangan untuk apa? Untuk mencari keadilan di luar, ya. Lebih baik kamu mengalah, gitu. Nah, dasarnya adalah kamu sekarang berstatus sebagai orang kudus yang akan menghakimi dunia, ya. Nah, yang lain, ya, berdasarkan Injil Yesus Kristus, ya. Ini Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 11 ini cukup terkenal, ya. Sampai ayat yang ke-6 sampai ke-8 ini saya bacakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kristus yang tidak mempertahankan, ya, Kristus yang mengosongkan dirinya, Kristus yang merendahkan dirinya, ya. Dan ini menginspirasi nasihat Paulus pada ayat-ayat sebelumnya. Tidak
dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya adalah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus Yesus. Bagaimana Injil Yesus Kristus yang mengungkapkan apa karya Kristus. Kristus yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu ya sebagai kalau El-Ali menerjemahkan sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi dia mengosongkan dirinya, ya, mengambil rupa seorang hamba. Mari ikuti teladan itu. Jangan selalu pikir tentang kepentingan sendiri, mendapat keuntungan dari orang, tapi mengikuti jejak Kristus untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Kristus mati bagi banyak orang. Mari kita juga melayani, memperhatikan kepentingan banyak orang. Nah, Roma 8 ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di antara kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging, sebab jika kita hidup menurut daging, kamu akan mati, ya. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Dan pada Roma pasal 8, Paulus sangat menekankan bahwa kita sudah memiliki Roh Allah. Karena itu mari, nasihatnya, hiduplah dipimpin oleh Roh Allah, ya, Roh Kudus. Matikan keinginan daging, taatlah kepada pimpinan Roh yang akan memberikan hidup, ya. Sebagaimana Kristus dibangkitkan oleh dengan kekuatan Roh Kudus, oleh Allah dengan kuasa Roh Kudus, kita juga suatu saat dibangkitkan dengan kuasa Roh Kudus, ya. Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Allah, ya. Ya. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana prinsip indikatif imperatif ini, ya. Itu sangat kental di dalam surat-surat Paulus. Dan kita ketika baca nasihat Paulus, ya, mari kita lihat apa yang menjadi indikatif, yaitu bagaimana Allah berkarya, bagaimana status sebagai anak-anak Allah dinyatakan dengan berbagai cara, ya. Kadang-kadang dalam tubuh Kristus, kemudian bait Roh Kudus, kemudian kita bersatu dalam Kristus, apa sebenarnya. Kemudian Paulus juga memakai Injil Yesus Kristus, ya, karena apa? Paulus tidak ingin jemaat non-Yahudi disunat. Begitu disunat, mereka berkewajiban untuk mentaati Taurat. Tapi Paulus menggantikannya dengan apa? Dengan Injil Kristus Yesus sebagai standar hidup, ya. Bagaimana dari Injil Kristus itu terpancar kasih Allah, terpancar hidup yang melayani, dan itu menjadi standar hidup orang-orang Kristen. Indikatifnya, maka imperatifnya adalah the imitation of Christ, ya. Kemudian karena Roh Kudus bekerja, berkarya, maka kita dipanggil untuk hidup dipimpin oleh Roh hingga menghasilkan buah Roh di dalam kehidupan kita. Nah, yang terakhir, ya, hampir habis fokusnya. Paulus sebagai orang Yahudi yang saleh sangat paham perjanjian lama. Di dalam jemaat Helenis, ya, ada cukup banyak kaum Yahudi,
ya, cuma di Korintus, di Roma, di Galatia, ada cukup banyak orang Yahudi di situ. Oleh sebabnya Paulus sering menggunakan perjanjian lama untuk memperkuat bagian indikatif teologi tersebut, ya. Nah, ini saya hanya memperkenalkan saja karena mendalami itu cukup kompleks, ya, bagaimana Paulus membaca perjanjian lama. Tapi pada prinsipnya Paulus membaca perjanjian lama itu secara eskatologis dan secara kristosentris, ya. Dan ini memperkuat apa? Memperkuat bagian indikatifnya supaya apa? Supaya dapat dipakai menjadi dasar daripada nasihat-nasihat Paulus. Demikian presentasi saya pada malam hari ini. Baik, terima kasih banyak Pak Surif untuk insight-insight yang penting dalam kita membaca surat-surat Rasul Paulus, ya. Khususnya tadi bagian indikatif imperatif itu saya percaya sangat menolong kita untuk bisa melihat lebih fokus bagian-bagian mana yang menjadi dasar dan bagian-bagian mana yang dibangun di atas dasar itu untuk menjadi aplikasi atau praktik kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, pertanyaan pertama Pak Surif, yaitu ada peserta yang minta tolong dijelaskan bagaimana ini bisa awal-awal di Alkitab tulisnya namanya Saulus, ya, maksudnya Paulus ini, ya, tapi kemudian lebih banyak ditulis nama Paulus di kemudian bagian Alkitab yang belakangan. Dan memang ya, kita lihat dia Rasul ini jauh lebih dikenal dengan nama Paulus dari Saulus. Nah, bagaimana fenomena perubahan nama ini, Pak? Iya, dan nama Saulusnya itu kelihatannya lebih kepada apa akar bahasa Ibrani, ya, kayak Saul, ya. Kemudian Paulusnya itu lebih kepada bahasa Yunani, ya, gitu, ya. Jadi ini lebih kepada masalah bahasa, ya, bukan seperti yang seringkali disampaikan, yaitu karena dia bertobat ganti nama, bukan begitu ya Pak Surif? Tidak. Gak gampang itu ganti nama orang zaman itu. Iya, ya. Jadi memang Saulus berubah menjadi Paulus itu lebih karena Paulus melayani di kalangan non-Yahudi, sehingga nama non-Yahudi yang dipakai itu Paulus dan bukannya Saulus yang merupakan nama Yahudi. Dan ini nggak ada kaitan dengan pertobatan terus ganti nama, begitu ya. Baik, yang kedua Pak Surif, bisa tolong dijelaskan istilah yang dipakai Paulus di pembukaan suratnya yang sering dia menyebut dengan sebagai bond servant dari Allah atau budak hamba Allah, ya. Gimana sebenarnya konsep budak hamba atau bond servant ini di masa Paulus abad pertama? Ini pertanyaannya, Pak. Ya, doulos Yesus Kristus, ya. Doulos Yesus Kristus itu memang Paulus melihat bahwa Yesus itu sebagai kuriosnya, ya, sebagai kuriosnya, sebagai Lordnya, sebagai Tuhan yang memiliki, itu sebabnya di Filipi pasal 1 itu dikatakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Perjumpaan dia dengan Kristus itu membuat Kristus menjadi kuriosnya, sekarang dia menjadi total menjadi milik Kristus, ya. Dia menjadi hamba Kristus, terutama di dalam misi pemberitaan Injil, ya. Nah, tapi ketika di bagian bagian awal surat, ya, kadang-kadang diidentikan dia sebagai rasul dan hamba, gitu, ya. Nah, rasul itu adalah jabatan yang tinggi, ya, memiliki otoritas. Nah, tergantung ketika hamba Yesus Kristus juga, ya, kalau dikaitkan dengan perjanjian lama kepada figur seperti hamba sebagai Musa sebagai hamba Allah, Elia sebagai hamba Allah, maka kita menemukan bahwa hamba Allah itu sebenarnya adalah figur yang berotoritas. Dan kalau kita ingat pada Yesaya, ya, hamba Yahweh,
itu adalah figur berotoritas, ya, yang ini. Jadi figur Paulus menyatakan sebagai rasul dan hamba. Dia adalah figur yang berotoritas, tetapi juga menunjukkan bahwa dia itu melayani di bawah satu nama yang besar, yaitu Yesus Kristus yang menjadi tuan dari Paulus dan tuan dari jemaat. Ya, itu. Oke. Tuan dari Paulus, tuan dari jemaat. Dan di satu sisi menunjukkan kerendahan, ya, tapi di sisi lain juga dia menunjukkan sebagai apa, figur berotoritas. Luar biasa ya, cara yang hebat sekali menyatakan dua hal dalam satu istilah ini. Jadi sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga. Mohon petunjuk dalam 1 Korintus 10 ayat 5. Saya bacakan aja ya Pak. 1 Korintus 10 ayat 5. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Nah pertanyaannya, bagaimana cara Paulus melakukan pendekatan terhadap teks PL dan pseudepigraf? Ya pertanyaannya begitu sih Pak. Saya nggak tahu bagaimana dia maksudnya menghubungkan PL dan pseudepigraf. Apakah maksudnya dalam kedua jenis literatur itu atau ada hubungan tertentu? Jadi bagaimana cara Paulus melakukan pendekatan terhadap teks PL dan pseudepigrafa? Ya mungkin ini lebih pada metode hermeneutik Paulus dalam memakai PL ya. Ini isu yang besar sekali. Pseudepigrafa sendiri menurut saya lebih banyak dipakai sebagai perbandingan ya. Dengan bagaimana penulis Second Temple Judaism di zaman ini, penulis lain memahami Perjanjian Lama dan Paulus memahami Perjanjian Lama. Kadang-kadang dipakai ketika Paulus mengutip teks yang sama dan penulis Second Temple Bait Allah kedua juga mengutip yang sama, dan dia kadang-kadang sebagai perbandingan. Kadang-kadang bisa sama, kadang-kadang bisa berbeda karena ada hermeneutik Paulus sendiri ada agak berbeda gitu ya. Dan yang tadi pertanyaan apa? PL. Ya. Pendekatan terhadap teks PL. Iya, nah itu, nah ini jadi suatu diskusi yang sangat panjang bagaimana Paulus menggunakan Perjanjian Lama. ya, itu kita ngajarnya di dalam level MTH gitu, dan itu bisa satu mata kuliah sendiri. Ya, ada berbagai banyak pendekatannya. Ada bagaimana memahami kutipan, bagaimana memahami gaung, ya, gaung, eko gitu ya, dan saya rasa di forum ini saya nggak begitu mau ini membahasnya, tapi pada prinsip ketika pengalaman Paulus ya berjumpa dengan Kristus memberikan satu perspektif yang sangat berbeda ya ketika dia membaca Perjanjian Lama ya. Itu sebabnya ada mengatakan bahwa bagaimana Paulus membaca Perjanjian Lama, satu ya dia kristologis, kristosentris ya. Yang kedua dia ada unsur eskatologisnya ya, ada unsur apa, jadi apa yang Paulus lihat itu di dalam Perjanjian Lama terjadi pemenuhannya di dalam Kristus Yesus, di dalam pelayanan New Covenant yang dia kerjakan di situ gitu. Ya. Ya maaf, nanti yang pertanyaan ini juga tidak terlalu eksplisit dalam pertanyaannya, maksudnya hubungan 1 Korintus 10 ayat 5 dengan pertanyaannya ini bagaimana tidak terungkap juga ya, mungkin terlalu singkat ngetiknya, jadi saya nggak tahu juga maksud sebenarnya apa, tapi itu Pak Surif sudah berusaha menjawab pendekatan terhadap teks PL ya. Oke, kita lanjutkan dulu Pak, mungkin nanti kalau yang bersangkutan bisa memberi penjelasan lagi dalam pertanyaannya. Yang berikutnya, ketika Paulus menuliskan karunia roh, apakah benar yang dimaksud oleh Paulus adalah karunia roh sudah berakhir saat ini karena Alkitab sudah terbentuk sebagaimana yang dipercaya kalangan reform? Ini mengenai karunia roh, Pak. Yang Bapak maksudkan karunia roh apa gitu ya? Kelihatannya ya ini, penanya ini bicara soal karunia-karunia yang misalnya bernubuat,
berbahasa lidah dan sebagainya itu. Jadi sensasionis begitu. Oh, iya. Nah, saya sih merasa bahwa menurut pendapat saya sih ya, bahwa karunia tersebut belum berakhir gitu, karena nggak ada di dalam Alkitab sendiri menyatakan bahwa karunia itu berakhir. Ya, hanya apa interpretasi mungkin pada dari reformnya yang ininya, dan tidak semua reform yang mengakui bahwa itu berakhir. Ya. Gitu. Tapi dari Alkitab sendiri sebenarnya tidak ada menunjukkan bahwa itu akan berakhir. Ya, dari reform sendiri ada beberapa perbedaan pemikiran juga dalam isu ini ya. Baik, terima kasih Pak. Berikutnya, ini apakah kitab Ibrani termasuk tulisan Paulus? Ini misteri. Ya, ada sebagian kecil lah sampai pada zaman sekarang. Dulu memang ada agak dimasukkan dengan tulisan Paulus, tapi kelihatannya para ahli sepakat ini sebenarnya bukan tulisan dari Paulus ya. Gitu. Ya, gaya bahasanya apa cara ini sangat berbeda. Dan Ibrani itu satu sisi kita surat, tapi sisi lain itu banyak orang melihatnya sebagai homili, ya. Sebagai sebagai bentuk khotbah. Ada satu ini, yaitu yang kemudian disuratkan, dijadikan format surat gitu ya. Tapi ya. Jadi menurut Pak Surif, karena salah satunya gaya bahasa yang dipakai ini bukan stylenya Paulus ya, jadi kelihatannya bukan tulisan Paulus ya. Nah berikutnya Pak, apakah ada suatu metode khusus untuk mendalami atau menggali surat-surat Paulus berbeda dengan kitab-kitab narasi atau kitab-kitab Injil? Mohon penjelasannya Pak. Jadi metode khusus. Iya, metode khusus yang saya coba ini bahwa ini adalah surat. Kalau surat, ya satu yang pertama kenali siapa penulisnya, yaitu Paulus sendiri, kenali siapa dia yang menulis, kemudian kenali apa pembacanya, ya, dan kenali hubungan mereka, ya, kemudian kenali tahu apa yang inspirasi, kenapa sampai Paulus menulis surat tersebut. Itu ada, jadi story behind the letter. Nah itu memang butuh rekonstruksi, gitu ya, butuh rekonstruksi, butuh ketelitian kita di dalam membaca surat-surat tersebut, ya. Dari isi surat itu mungkin kita bisa menebak-nebak kira-kira masalah apa yang terjadi di jemaat itu, ya, yang membuat Paulus perlu memberikan nasihat pastoralnya kepada jemaat tersebut. Ya, dari pemaparan Pak Surif tadi, satu hal yang sangat penting dan jelas saya kira adalah surat Paulus itu sifatnya occasional ya, jadi sangat bergantung pada situasi apa yang timbul di jemaat. Nah, Pak Surif menekankan kita perlu mengerti kondisi jemaat itu. Jadi memang Paulus itu bukan menulis teologi yang tinggi di awang-awang, yang nggak ada hubungan dengan hidup jemaat ya, tapi justru relevan sekali dengan gereja, dengan jemaat dan problem gereja dari dulu sampai sekarang kan sebenarnya nggak beda jauh ya, cuma beda konteksnya begitu ya. Jadi cuma memang ketika masalah tersebut ya, tidak Paulus nggak seperti kita gitu, ada satu masalah langsung ini, karena jarak dan waktu ya, itu ya panjang gitu ya, dari dia nulis surat sampai kepada surat membaca mungkin bisa sebulan, 2 bulan gitu ya dengan ini. Dan ketika dia menulis, dia mendapatkan masukan, ya, masukan. Ada masalah utama, kemudian ada juga masalah ini, kemudian dia selain masalah, dia juga ada memberi semangat pujian kepada ini, dan itu diramu dengan baik ya di dalam surat yang akhirnya cukup panjang. Dan surat Paulus ini dikenal sangat-sangat panjang pada zaman itu. Orang nggak nulis sepanjang Paulus ya. Sudah ya, karena tapi karena apa, Paulus melihat ada begitu banyak kebutuhan gitu ya, tapi ada pentingnya ketika kita mengenal masalah utama daripada jemaat tersebut,
Ya. yang Paulus akan mengkonsentrasikannya. Seperti di jemaat di 1 Korintus, kita mengetahui bahwa perpecahan jemaat itu besar. Itu sebabnya ada 4 pasal untuk bahas masalah perpecahan. Iya. Kemudian ada masalah-masalah lain yang lebih kecil, yang Paulus juga mencoba untuk menolong jemaat tersebut. Tapi masalah utama itu adalah masalah perpecahan yang Paulus spend lumayan banyak energi, kadang-kadang dengan kata-kata yang cukup keras. Ya. Ya, dan di situ kita bisa melihat satu embodiment, satu perwujudan pastor theologian yang luar biasa dalam diri Paulus ya. Dia aspek pastoralnya kuat sekali, tapi juga didukung oleh teologi yang sangat kuat. Dan itu pola yang harusnya dipakai dalam gereja-gereja sepanjang zaman untuk menangani masalah gereja. Gitu ya. Baik, pertanyaan berikutnya, Paulus bertumbuh sebagai seorang Farisi. Bagaimana dia bisa begitu memahami pengajaran Kristus? Apakah pure dari pewahyuan Roh Kudus atau dari pembelajaran melalui dengan rasul-rasul lain? Gimana dia bisa begitu memahami? Kalau saya bacakan saja 1 Korintus 15 ya. Ayat pertama, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ya. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asalkan kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepada kamu, kecuali kamu telah menjadi sia-sia saja menjadi percaya. Sebab apa yang penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang kuterima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, ya, kemudian terusnya itu. Nah, tetapi di sini kita melihat bahwa satu sisi ada perjumpaan Paulus dengan the exalted Christ, ya, Kristus yang dimuliakan. Tapi di sisi lain ada tradisi dari gereja mula-mula, di mana Paulus juga belajar mengenai Kristus Yesus, mengenai ajaran-ajarannya. Tentu saja, walaupun memang di surat-surat Paulus agak minim ini, tapi eko-eko mengenai pelajaran di dalam 1 Korintus yang mengatakan ini Tuhan berkata demikian, kemudian saya berkata demikian. Paulus tahu ajaran Yesus, ya, dan Paulus juga menyampaikannya itu. Mungkin di dalam surat-suratnya Paulus kadang-kadang juga memakai tentang perjamuan kudus, ya, yang jelas itu adalah tradisi daripada gereja mula-mula, ya, yang dia terima, ya, mengenai Kristus Yesus. Ya. Jadi Paulus tahu. Kalau menurut Pak Surit, apakah Paulus ini ada belajar dari rasul-rasul lain nggak Pak? Saya nggak tahu rasul-rasul lain atau ya, karena pertemuan di Kisah Para Rasul perjumpaannya itu sekilas saja. Tetapi jelas ada orang-orang Kristen yang mengajarkan dia. Ada bagian waktu silent years itu ya, waktu yang agak-agak sepi gitu sebelum dia tampil sebagai seorang pemberita Injil, ya. Ada waktu dia nggak tahu-tahu soliter memikirkan, tetapi dia ada selalu di dalam komunitas, di mana komunitas itu dia menerima tradisi yaitu mengenai ajaran mengenai Kristus Yesus. Itu sebabnya Paulus bukan pencetus kekristenan, tapi dia bagian, ya. Tulisannya itu merefleksikan apa yang gereja mula-mula itu percaya dan imani. Paulus tidak bergerak keluar secara ekstrim, ya. Walaupun ada sedikit perbedaan pendapat antara dia dengan Petrus dengan yang lainnya, tetapi itu masih di dalam batas-batas kewajaran, ya. Masih batas kewajaran bahwa dia tidak dianggap bidat, ya, tetapi dia bagian daripada tubuh Kristus yang
ajarannya tersebut dapat dikatakan cukup konservatif bagi jemaat mula-mula. Oke, baik Pak. Ya. Makasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak, dan ada kaitan dengan tadi satu ya hal yang Bapak sebutkan tentang apakah Paulus sebagai pencetus kekristenan yang Bapak bilang bukan. Nah, ini pertanyaan begini, bagaimana menjawab isu yang mengatakan bahwa agama Kristen dikembangkan dan disebarluaskan oleh Paulus? Isu ini seolah-olah ingin meredupkan nama dan karya Yesus dalam kekristenan. Ya memang ini isu besar juga. The true founder of Christianity itu Paulus apa Yesus? Iya. Kalau kita mau bawa pada zaman Paulusnya sendiri ya, jemaat Helenis itu masih sangat minoritas. Ya, mungkin kalau dikumpulin gitu ya, itu enggak mungkin paling 1.000-1.500 paling banyak gitu ya. Ya. Jemaat-jemaat yang Paulus dirikan itu ya, paling gitu ya. Sedangkan kayak pengikut Yakobus itu ada belasan ribu di daerah Yerusalem dan sekitarnya, dan gereja yang jadi pada saat mayoritas daripada kekristenan itu sendiri adalah masih orang Yahudi ya, orang Yahudi. Tapi memang secara perlahan bahwa perkembangan kekristenan itu menyebar ke bangsa-bangsa lain ya, tetapi itu terjadi jauh sesudahnya. Paulus tidak pernah bahkan di dalam surat-surat Paulus kita melihat Paulus sama seperti tidak pernah berusaha memisahkan kekristenan dari Yudaism ya. Paulus pada saat itu ya, kekristenan itu bagian daripada Yudaism ya, daripada agama Yahudi, tetapi interpretasinya terutama didorong oleh pemikirannya dari surat Nabi Yesaya tersebut, bagaimana kabar baik itu tidak terbatas hanya kepada orang Yahudi saja, tetapi juga kepada orang-orang non-Yahudi ya, bahwa bangsa-bangsa lain menikmati berkat Abraham itu yang Paulus perjuangkan ya, yang ini memang akhirnya menghasilkan buah yang kita nikmati bagi zaman sekarang. Salah satu yang membuat dia bergumul keras itu adalah bagaimana dia membuat orang non-Yahudi yang percaya tidak perlu berkeras-keras ya. Dia bentrok habis-habisan bahkan sama pemimpin gereja Yahudi yang lainnya, bahwa untuk menjadi pengikut ia menikmati berkat keselamatan dalam Kristus Yesus sepenuhnya, seseorang tidak perlu menjadi orang Yahudi dengan disunat gitu ya. Dan ini adalah suatu hal yang luar biasa gitu. Ya, makasih ya. Paulus jelas punya peranan yang sangat signifikan untuk perkembangan kekristenan di kalangan non-Yahudi ya. Tapi overall perkembangan kekristenan kan bukan tergantung Paulus saja, tapi juga rasul lain di berbagai wilayah. Saya kira nggak bisa dibilang kalau Paulus lah satu-satunya yang menyebarluaskan kekristenan. Bahkan saya secara pribadi bahwa kita memahami kita perlu mendengar suara lain seperti suara dari Matius, suara dari Lukas, suara dari penulis-penulis kitab yang lainnya, sehingga tidak perlu kita mengatakan bahwa memang banyak pemikiran Paulus dan Paulus itu mewarnai teologi kekristenan, tetapi menurut saya suara-suara daripada penulis perjanjian baru itu perlu tetap kita hadirkan supaya tidak ekstrim pada tulisan Paulus. Ya, itu pernyataan yang sangat penting. Baik, terima kasih banyak Pak Suri. Kelihatannya pertanyaannya memang sampai di sini dan memang waktu kita bahkan sudah melewati sedikit ya dari rencana 2030. Terima kasih. Kita akan tutup dalam doa. Minta boleh Pak Surif untuk pimpin dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang maha baik, yang memberikan firman-Mu untuk memimpin kehidupan kami, memimpin pelayanan kami. Pada malam hari ini kami sudah
belajar bagaimana memahami surat Paulus. Tuhan, tolong kami, bangun kerinduan kami untuk belajar dan menikmati firman-Mu, tapi juga kami belajar untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Amin. Biarlah pembelajaran pada malam hari ini sungguh-sungguh bermanfaat bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menutup pertemuan pada malam hari ini. Amin. Amin.